يا من له الجاه إلا الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal alin qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridhal futuhul faluju. Antal musyafa'u syafi'u sya'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir tawahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Anjanan Syekhina Rabbina Bahayai Qudus Allah Sirah wa radhiyallahu senantiasa kita muliakan, kita hormati dan kita ikuti. Wal mukarramah bahnya radhanaha ahlul baitiha yang kami muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haidat pusat DKI, DIY dan daerah-daerah istimewa yang lainnya, provinsi-provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang berbahagia yang kami muliakan. Para bapak-bapak alim ulama, asatidz yang kami muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu pejabat yang kami hormati. Para hadirin hadirat, para mujahidin wal mujahidat dimanapun berada yang dapat mengikuti melalui live streaming ini yang kami muliakan. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami ikut di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat ilahi wa rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang senantiasa kita terima, baik nikmatul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun nikmatul imdad, nikmat dipelihara wujud kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah menghadirkan salat waqtiyah beserta ajaran-ajarannya. Dan pada malam ini
kita bisa bersama-sama mengikuti mujahadah kubro dalam rangka memperingati, menghormat hari ulang tahun lahirnya Salat Wahidiyah sekaligus haul beliau Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sekali lagi kita diberi kesempatan, dan terutama kepada para pejuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendahulukan bahwa para personil jamaah perjuangan ini belum menyebut tokoh-tokoh perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan ribuan terima kasih pada semuanya secara singkat dalam hal tasyakur, salawat salam kami ikut para beliau-beliau yang telah lalu, dan kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat, para mujahidin wal mujahidat semuanya yang telah memberikan kepercayaan pribadi kami untuk melaksanakan tugas yang mulia insyaallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya menyampaikan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum fayurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Soal-soal yang serba kurang tepat dalam pelaksanaan tugas yang mulia ini, kami mohon ampunan yang sebanyak-banyaknya dari hadirin hadirat semuanya, terutama kepada panitia penyelenggara mujahadah kubro ini. Dan akhir mukadimah kami mohon restu, dan kami yakin dengan restu hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat semuanya diridhoi oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat maslahah barokah peningkatan bagi kesadaran kita, perjuangan kita fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para remaja, dan mari kita menggali anugerah Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita berupa salat waidah dan ajaran ini. Kandungan-kandungan salat wahidiyah dari kaidah-kaidah agamis kita, disitulah nanti mudah-mudahan kita akan menemukan suatu cahaya yang menerangi hati kita untuk berjuang fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, di samping kita menggali, memahami, menguasai salat waidah dan ajarannya dan perjuangan,
dijabarkan, kita juga memahami pada sahibuha qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dikatakan syukur kepada Allah bila tidak syukur kepada manusia. Dalam kehidupan sosial dan perjuangan ini, kita makhluk sosial, saling menerima jasa, dan mungkin kita digerakkan oleh Allah memberi jasa kepada selain kita. Mari hadirin hadirat yang kami hormati, kita sekarang ini kita bermujahadah kubra para hadirin. Dan pada akhir zaman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya kurang lebih, pernah Mbah Yai menyampaikan al-hadis ini, antara lain, Islam pertama gilang gemilang di tengah-tengah surut. Nanti di akhir zaman gilang gemilang lagi. Juga ada Al-Mahdi. Al-Mahdi mingki. Al-Mahdi dari engkau, wahai Fatimah. Dan alhamdulillah di akhir zaman ini Allah menurunkan anugerah fadhil yang tidak bisa digambarkan, yaitu hadirnya salat waitiyah dan ajaran ini. Ajaran yang menuntun perbaikan akhlak manusia ada Tuhannya, di dalam mengabdi kepada Tuhannya. Sebagaimana di sana ada cara-cara pengamalan di dalam lembaran selawat waitiyah. Mari kita niat semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lain tidak. Dan kita merasa bahwa alam semesta dirinya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanam sebagai kepribadian dalam kita beragama, bermasyarakat, sehingga ruh daripada kehidupan ini semuanya ada nilai ibadah kepada Allah. Dan nilai bukan sekedar nilai, tapi nilai yang paling tinggi, nilai ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Betapa nilainya ubudiyah seseorang pada Tuhannya, pasti kategorinya adalah ibadah semata-mata untuk Tuhannya, lain tidak. Hubungan kepada Tuhannya dalam hal rohaniyah, alam semesta dirinya, senantiasa merasa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tinggi nilainya seseorang, pasti di dalam kategori itu para mujahidin. Ini suatu kenikmatan yang besar di akhir zaman para.
Mari kita belajar memahami betapa fadl Allah yang dilahirkan di dunia lewat ma'alifah ya, berupa suatu sistem rohani lillah billah lirrasul birasul lillah billah. Para hadirin hadirat mujahid wal mujahidat yang kami muliakan, ajaran ini besertaan dengan rangkaian doa-doa untuk mencapai suatu nilai itu. Asma-asma dengan asma Allahumma ya wahidu ya ahad, Zat yang maha agung, maha luhur, yang maha satu, ya ahad, maha esa, maha tunggal. Asma ini bila dibaca dalam hati, dihayati, ada suatu kehangatan, hati kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata para ahli, para mujahidin wal mujahidat. Ya wajidu ya jawa, zat yang maha menemukan. Ya jawa, zat yang maha luman, berlimpah. Setelah asma, ajaran asma, bahkan kita melaksanakan suatu sabda Allah dan mengikuti contoh yang diberikan oleh Allah di bumi ini. Kaidah di sana ada sabda Allah yang maksudnya kurang lebih sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik, dari nafsumu. Ini fadl yang luar biasa, ditanam sebagai pribadian rohani kita di dalam menghadap kepada Tuhan kita dalam kehidupan ini. Dituntun untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Allah di bumi ini. Pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam akan dirancang sebagai khalifah Allah di bumi. Tidak bisa tanpa keluar dari surga. Maka Allah menciptakan khuldi dan undang-undang situ. Sifat manusia lupa, belum kafir, maka istri Nabi Adam kesandung buat khuldi. Tapi beliau lulus satu kesandung kesalahan, hikmahnya tiada habis-habis, menangis, Rabbana zalamna anfusana, yang kelihatan hanya Tuhannya, Zat yang memiliki kami, yang memelihara kami, Rabbana, hanya kelihatan Tuhannya yang maha. Zalamna anfusana, dia berada hanya ingat pada Allah, kebaikan hanya Allah, kesalahan dosa itu hanya saya, tidak ada selain saya. Menangis 100 tahun para mujahidin dan mujahidat. Itu contoh
Allah mencontoh Nabi Adam, Nabi Yunus, sehingga target orang kesandung sebagai mahal khotok wa nisyan, zulum kafar, maka kelihatan keagungan kemuliaan Tuhannya, dosanya, harapan terhadap Tuhannya yang maha kasih sayang para mujahidin. Adab di dalam kita menghadap kepada Tuhan kita, yaitu tadi, kalau kita tahu perjalanan hidup makhluk ini bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mbah Yai, guru kita, ulama kita, ustadz kita, bahkan kebaikan dari diri kita sendiri, seharusnya kita lebih kelihatan Allah dari Allah, walaupun itu timbul dari kita sendiri. Ini di dalam hati para mujahidin. Adapun dilahirkan itu relatif sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi hati paten tidak bisa selain itu. Baik dari Allah, buruk dari nafsu kita. Di saat kita mengarungi kehidupan ini yang beraneka ragam, ujian yang begitu berat, di saat manusia kok dia lengah, tidak menyaksikan salahnya dalam kehidupan ini, dia terkejam. Hati-hati. Para ahli tasawuf yang dahulu ini tidak berani keluar dari masjid, dari rumah, karena kalau keluar dari rumah ada keburukan. Belum ada ajaran seperti ini, yang nuntun belum ada. Maka setelah keluar dari rumah kok hati sulit untuk mengikat Allah, maka tidak berani keluar dari rumahnya. Alhamdulillah para mujahidin, termasuk gilang gemilang di akhir zaman ini secara ilmiah, di samping lillah billah, asma doa selalu dituntun kelihatan Allah Tuhan kita, kelihatan nafsu kita, dosa kita. Hati-hati. Secara kaidah dan kenyataan perjalanan manusia, kalau kita ingin selamat hati kita, mari kita bersandar Al-Quran. Kebaikan itu dari Allah, kita rasa. Keburukan dari nafsuku, di samping lillah dan seterusnya. Secara teori, kekuatan fokus penyaksian, kekuatan fokus kadar frekuensi penyaksian pada sesuatu, kebaikan, keburukan, atau musyahadah kepada Allah, kekuatan musyahadah, fokus frekuensi kadar menentukan juga di dalam perjalanan nilai ubudiyah kepada Tuhannya. Kalau kita ingin mempertahankan satu nilai ubudiyah, maka mari kita berjuang menyaksikan Allah, kebaikan dari siapa saja,
Nyuwun sewu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari Mbah Yai, dari guru kita, ustadz kita, ulama kita, dari kita sendiri. Mari kita, hati kita, diam-diam kita menyampaikan semua itu dari Allah para mujahidin dan mujahidat. Begitu kebalikannya, keburukan, walaupun itu dari orang lain, dari beranda, dari siapa saja, hati kita itu karena kesalahan saya, dosa saya dan seterusnya. Adapun lahiriah ini relatif, ini dalam hati. Mujahadah bersungguh-sungguh karena bobotnya suatu perang. Maka ada yang mengatakan perang pada nafsunya. Secara teori manusia ini adaan dia terbelenggu oleh kesalahannya, kesandung pada kesalahannya. Di saat itulah rapuh jiwa, kekuatan pertahan kebenaran, sehingga dia putus asa tapi tidak merasa. Kecuali orang yang mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, belum mendapat fadl Allah, kesandung buat khuldi, ditarik hatinya oleh Allah, dijazab. Yuktikul ladzi haqqin haqqo, ya tobat, ya mohon ampun, ya mohon pertolongan, jangan sampai salah lagi. Yuktikul ladzi haqqin haqqo. Mari para mujahidin wal mujahidat kita belajar bersama-sama. Kita banyak sering pengalaman kesandung salah, kita putus asa tidak merasa. Pertahanan status penghambaan jihad hancur, bahkan berganti putus asa, itu pun tidak merasa. Mari di saat gelora jiwa ini yang berkobar-kobar, kesandung kesalahan, putus asa, hancur, mari kita jihad 10 detik para mujahidin mujahidat. Kita bangun kerapan jiwa yang putus asa ini. Kita bangun, kita pertahankan, kita berjuang, kita berharap pada Allah Ta'ala. Kita coba 10 detik. Kalau banyak lama mungkin kita tidak kuat, kabur lagi. Di saat gelora jiwa, kesandung kesalahan, rapuh, putus asa, kita bangun jihad. Insya Allah nanti kalau kita mau seperti ini, kita akan menemukan keindahan yang kita belum menemukan keindahan selama ini pada mujahidin dan mujahidat. Yang mudah-mudahan kita mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu 10 detik, maka akan berubah kekuatan kondisi kita. Tambah lagi 10 detik lagi, terusnya. Maka kita berjuang melanjutkan kehidupan ini dengan la dan bila. Para mujahidin wal mujahidat, kemudian kandungan salat wahidiyah, kita menyebut Allah, Allahumma, Allah yang Maha Agung. Wakilah tasjidnya itu merupakan Asmaul Husna. Mim itu tasjid mim. Allahumma, zat yang Maha Agung, kama anta ahluh, sebagaimana keahlian yang ada paduka ya Allah. Kita membutuhkan sesuatu yang sungguh-sungguh, yang kita masih jauh tertinggal. Dan apa
yang dirancang oleh Tuhan kita, yaitu ahsana fit taqwim, yaitu khalifah di bumi, kan anak cucu Mbah Nabi Adam alaihissalam, yaitu kita dirancang hanya mengabdi padaku Allah, ya buduni, hanya mengabdi ini untuk saya Allah, ya buduni. Namun porsi usaha kita, bahkan doa pun masih jauh memenuhi target apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ada sholat di akhir zaman ini. Ya Allah, sebagaimana keahlian yang ada paduka, limpahlah sholawat salam barokah kepada junjungan kami. Memang beliau Kanjeng Nabi junjungan kami, utusan Allah, menyelamatkan manusia dari Allah, rahmatan lil alamin. Sayyidina sebagai junjungan kita, wa maulana dan pemimpin kami ya Allah, wa syafi'ina dan yang beri syafaat kepada kami, wa habibina dan kekasih kami, wa qurrati a'yunina dan jantung hati kami. Kita tanpa jantung hati kita mati, tidak ada artinya sama sekali para jemaah. Memang tanpa Rasulullah tidak ada, maka ada walaisali ya sayyidi siwaka wa intaruda kuntu syahzanalika. Tiada arti diriku engkau tanpa engkau. Jikalau engkau benar menolak aku karena kesalahanku, dosaku, berlarut-larutku, pasti aku hancur binasa ya Rasulullah. Itu maka mudah-mudahan fungsi Kanjeng Nabi syafaat ini sesuai dengan hadis yang berbunyi maksudnya kurang lebih, hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Agak panjang. Sugengku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik bagi kamu semua, wafatku juga demikian. Sugengku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan tuntunan syariah sunnah-sunnah untuk kamu semua. Wafatku baik bagi kamu semua, karena sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi selalu diberitahu, dihaturkan adat amal kita oleh Allah pada beliau, kasihnya pada mujahidin wal mujahidah. Dikala aku menyaksikan amalmu yang baik, aku memuji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan yang buruk, aku mohonkan ampun baginya. Jadi Nabi kita selalu menyertai kita para mujahidin. Kalau satu amalan sholawat, ini ada lagi suatu cerita para ahli mendawuhkan, orang masuk di dunia, keluar dari dunia, belum menemukan guru yang memenuhi syarat, maka dia keluar masuk itu membawa dosa yang banyak sekali. Bahkan dia tidak merasa kalau berdosa. Padahal menemukan guru yang dimaksud itu sulitnya sebagaimana
sulitnya menemukan burung gagak berwarna putih dan tidak ada. Seperti Nabi Khidir, Nabi Musa itu. Pada kondisi yang seperti ini, Allah Ta'ala, para ahli mengatakan gantinya sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa sholawat? Karena pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau amal-amal ibadah selain sholawat, kalau tulus diterima oleh Allah, kalau tidak tulus ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kecuali sholawat. Sholawat pasti diterima. Dan Kanjeng Nabi bersabda, siapa yang bersolat untukku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Gusti Allah satu kali Allah memberi 10 kali untuk dia. 10 kali Allah balas 100 kali. 100 kali Allah mencatat di antara kedua matanya bebas dari munafik, dari api neraka. Dan nanti di yaumul qiyamah sana dikumpulkan para syuhada. Di samping diterima, dibalas kasih sayang Allah, ampunan Allah, Allah dan malaikat menyertainya dalam perjalanan itu. Bahkan belum kita diperintah melaksanakan, Allah lebih dahulu melaksanakan sholawat. Malaikat juga demikian, para mujahidin. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menyintai Nabi kita, menyintai umatnya Nabi kita, para mujahidin. Maka kita diperintah bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disertai Allah dan para malaikatnya. Di akhir zaman ini, para mujahidin, alhamdulillah, rangkaian amal salat waqidiyah ada ajaran yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan penghambaan kepada Allah, yaitu sistem lillah billah lirasul birasul billah. Ada asma dan doa. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi antughriqana fi lujati baril wahda. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu ya Allah, dan haknya kekasihmu, tenggelamkanlah kami ke dasar samudera keasaan paduka, sehingga selalu sadar waktu bergerak, sadar engkau yang menggerakkan. Waktu melihat, merasa engkau yang menggerakkan aku melihat. Aku mendengar, merasa engkau yang menggerakkan aku mendengar. Waktu aku menemukan sesuatu, merasa engkau yang menggerakkan aku menemukan sesuatu. Waktu aku merasakan sesuatu, merasa engkau yang menggerakkan aku merasakan sesuatu itu. Dan seterusnya, para mujahidin. Para mujahidin dan mujahidat yang kami hormati, secara teori kenikmatan sistem lillah billah ini merupakan perjalanan ketulusan kepada Tuhannya, ditunjang oleh suatu asma dan doa dan salawat dan tawasul. Para mujahidin dan mujahidan, mari kita mengenal pada Mbah Yai Mu'alif Waqidiyah yang kita awali dengan belajar memahami hakikat ketulusan.
hakikat ketulusan. Ada sabda Allah Ta'ala dalam hadits qudsi yang maksudnya kurang lebih, al-ikhlas sirrun min asrari istaudatuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah yang kusimpen di hati hambaku yang kucintai. Secara teori manusia asalkan mau, dia bisa merasakan ikhlas walaupun hanya 10 detik, 20 detik, 20 detik. Hati yang ikhlas itu bukan kecil nilainya para mujahidin wal mujahid, besar sekali para mujahidin wal mujahid. Karena itu siri Allah, kecintaan Allah pada manusia yang ketepatan itu. Mari kita syukuri kenikmatan cara lillah billah ini. Hati-hati. Kalau orang itu ikhlas, pasti cintai Allah, pas mendapat ciri Allah di situ. Orang yang mendekat kepada ikhlas itu, dia kena percikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para mujahidin mujahid. Ini kita pengamal memungkinkan kita melaksanakan itu. Sudahkah kita memahami kenikmatan Allah di akhir zaman ini? Gilang gemilang suatu kenikmatan yang begitu besar, sholawat dan ajaran, sholawat dan ajaran doa dan doa. Para mujahidin wal mujahid yang kami hormati, kalau ikhlas secara teori, ikhlasnya orang-orang umum, pas itu ikhlas benar-benar hanya ingat Allah, lain tidak. Hanya untuk Allah, lain tidak. Alam semesta dirinya merasa yang menciptakan Allah, pas itu itu bukan hati yang kecil, itu satu fadhil yang besar sekali para mujahidin wal mujahid. Kalau pada waktu hati seperti itu kita berdoa, getaran harapan pada Tuhannya, ya Allah, kami, keluarga, anak cucu kami, teman kami, bangsa Indonesia, ya Allah, umat manusia, ya Allah, berilah anugerah yang besar, sehingga tidak lama lagi mereka akan kembali fafiru ilallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah. Mari kenikmatan ini kita gali, kita hayati, kita ambil sebanyak-banyaknya. Mungkin sekali penerapan 10 detik, 20 detik. Sebagaimana kita jatuh nafsi di saat kita gelora hancur, putus asa, berubah, pesimis, kita bangun jatuh nafsi 10 detik. Kita bangun ketulusan kita, harapan kita, optimis kita pada Tuhan kita. Kuat 10 detik, kita tingkatkan lagi. Ini teori-teori, insya Allah gitulah. Mari kenikmatan gelora jiwa ini. Saya teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita melarang orang mengatakan nafsu saya busuk, tidak boleh, tapi terkecam. Busuk itu menjijikkan, tidak punya kemampuan, tidak punya daya. Tapi kalau terkecam, di saat Allah beri anugerah, mendapat nadrah dari kasih Allah, kemampuan gelora itu akan berubah, kekuatan berjuang para hadirat. Nabi melarang orang mengatakan nafsu saya busuk.
Para mujahidin wal mujahid yang kami hormati, kalau ketulusan seseorang ada kemungkinan orang umum bisa melaksanakannya, dan orang dekat orang itu tidak sia-sia. Kita pernah mendengar wong kang soleh kumpulono dan seterusnya. Kalau manusia umum ada ketulusan memungkinkan siri dan kekasih Allah padanya, apalagi ikhlasnya Kanjeng Nabi, ikhlasnya Mbah Yai para mujahidin wal mujahidin. Betapa indahnya kita sowan pada Allah Ta'ala, pada Kanjeng Nabi kita beserta Mbah Yai pada mujahidin wal mujahidin. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sajiti binadura musilati lil hadratil al. Para mujahidin, kasih sayang Allah lewat Mbah Yai kepada kita tidak hanya sampai di situ saja para mujahidin. Masih banyak sekali, tapi kita tidak tahu para mujahidin. Di antaranya, saya pernah mendengar Mbah Yai menceritakan orang mendapat tunjuk atau alamat. Niki bahasa Jawa tidak pada itu. Ini ada orang mendapat petunjuk bahwa para ghaus bermusyawarah membahas kelanjutan alam semesta, tapi sudah tidak dia sanggup karena parahnya manusia di akhir zaman para mujahidin. Terus pada waktu itu tampil diperjuangkan dulu gitu loh. Diperjuangkan dulu. Terus pada waktu itu tidak mengatakan enggak sanggup, juga tidak mengatakan sanggup, hanya beliau diperjuangkan dulu begitu. Para mujahidin wal mujahidin, Mbah Yai menyesuaikan lingkungan beliau, walaupun beliau tidak bertentangan, tapi beliau tidak mengatakan tidak sanggup ya tidak, tapi yang jelas beliau berjuang pada mujahidin. Sehingga Allah memberi kesempatan pada Mbah Yai. Tertera dalam satu sejarah lainnya surat Waqidiyah, di sana ada. Pada waktu tahun 1959 beliau Mbah Yai mendapat alamat gaib. Maksudnya beliau ikut Kanjeng Nabi, ikut Gusti Allah, ikut perjuangkan mental masyarakat dengan batiniah. Maka doa-doa dalam rangkaian sholat kita itu doa-doa perjuangan. Misalkan akhlak pada Allah Ta'ala, lillah billah li rasul yu'tikul ladzi haqqin haqqah. Ditunjang asma-asma, ya wahidu ya ahad ya wajid jawa, dan seterusnya. Ditunjang dengan doa nas'aluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati baril wadah, dan seterusnya. Beliau angkat tangan, tidak berani tampil pada mujahidin. Beliau berjuang mati-matian, tapi beliau tidak berani tampil pada mujahidin. Maka Allah memberi kesempatan beliau supaya ikut memperjuangkan mental masyarakat dengan batinnya, ikut
Ikut siapa? Ikut Gusti Allah, ikut Kanjeng Nabi yang berjuang. Gusti Allah dan Kanjeng Nabi sendiri di akhir zaman. Tapi kita tidak tahu para mujahidin dan mujahidin. Ya Syafi'a al-Habib Allahi salatu alaika ma'salamihi salat wa jalat hilati fi baitati udbiyati sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Lebih daripada itu Mbah Yai Pak Jamsudin di samping beliau tidak berani tampil. Ini pernah terjadi, orang mohon petunjuk pada Mbah Yai. Mbah Yai, setelah meninggal panjenengan aku ikut siapa Mbah Yai? Beliau mesem dawuh ikut Wahidiyah. Kalau ikut aku nggak ada, kamu bingung. Wahidiyah kan mujadid, orangnya 100 tahun. Lah aku jadi satu di situ, beliau banget. Tapi kita tidak tahu. Menyatu, jauh dengan jadi satu. Beliau jadi satu dengan Wahidiyah. Siapa yang mengenal Wahidiyah? Dia sijiro Mbah Yai pada mujahid. Jadi satu rohani ini lazimnya cinta kasih yang mendalam, lazimnya tanggung jawab yang tidak main-main, menyatu pada mujahidin, mendampingi, menuntun hati kita. Beliau rohnya adalah birrasul, lirrasul birrasul. Beliau hanya ikut Kanjeng Nabi. Maka Wahidiyah tidak ada yang mampu prediksikan, tidak ada manusia yang sanggup mewujudkan Wahidiyah ini. Benar, itu Rasulullah SAW sendiri pada mujahid wal mujahid. Mbah Yai hanya ikut-ikut pada hati-hati. Mari kita bersama-sama sekarang ini, kita di belakang Mbah Yai, jadi satu Mbah Yai, di belakang Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hatalana assalamu wa ruhahu atrikni wa qatalam tu abata wa rubini Walisali sayyidi siwaka Ayantaru takuntu sahsan halika Ya syafi'al khalqi salatu wassalam Alaika nurul khalqi hatilana Assalahu wa ruhahu wa tirikni Faqatilam tabatahu wa rubini Alisali sayyidi siwaka Aintaru takuntu sasanalika Ya syafi'al khalqi salatu wassalam Alaika nurul khalqi hatilana Aslahu wa ruhahu atrikni Aku telah tahu beropini Alasali sayyidi siwaka Fa'in taru takuntu syahsan halika Ya sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 Ya Ayyuhal Ghaus Salamullah Alaika Rabbini bi'idhnillah Wa'angdur ila ya Sayyidi binadara Wasilatil hadratil alih Ya Ayyuhal Ghaus Salamullah Alaika Rabbini bi'idhnillah Wa'angdur ila ya Sayyidi binadara Wasilatil hadratil alih Ya ayyuhal ghaus salamullah Alaika Rabbini bi'idhnillah Wa'angdur ibn Wasilatil hadratil alih Ya syafi'al khalqi khabib Salatu alaika ma'asalami Zallat lati bibeltati Watbi'ati ya sayyidi wal ummati Ya syafi'al khalqi habiballahi Salatu alaika ma'asalami Zallat lati bibeltati Watbi'ati ya sayyidi wal ummati Ya syafi'al khalqi habiballahi Salatu alaika ma'asalam Zallat hilati baldati Watbi'ati ya sayyidi wal ummati Ya sayyidi ya Rasulullah 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 Ya Sayyidi. Para hadirin, mari kita berdoa. Kami sebagai corong panjenengan, panjen jiwanipun istirahat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra qara'at azam nabika nabi rahmah sahibi syafa'ah wal mu'jizah wal karamah wa kashifil ummah wa hadhil ummah wa la anbiya'ika wal mursalin wa man haqiqat qurrabbin alim salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihi wa tabihi Ajamil aqtab awanihi min awalihim ila akhirih Wa qawsi hadha zaman Wa awanihi wa sa'iri awliya illahi wa akhibahi Al-Diyan yursiya wal awli tusti ahdi dulu wa fi hadhil qariyah wa ma khawalaiya Fadhan baha'i ma'al-Bakr Khusan khazan baha'i qaddasallahu sirah wa rafi Allah Wa ata alayna min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa matana bi amtatihim kama yaliku bi kawabina balikum salamana wa takhiyatana wa balana syafati fi wujadatina wa ta'awatina ya Allah wa balikum salamana takhiyatana syafati fi wujadatina wa ta'awatina ya Allah
وبلغهم سلامنا وتحياتنا بلغنا شفاعتي في مجاهدتنا وتعهدنا يا الله يا خضرتكم أغثنا واشفعوا لنا عند ربكم بهذه المجاهدة والدعوات يا خضرتكم أغثنا واشفعوا لنا عند ربكم في هذه المجاهدة والدعوات يا خضرتكم أغثنا واشفعوا لنا عند ربكم هذه المجاهدة والدعوات وفي الصلوات الواحدة وجل متعلق بها يا الله اللهم بارك يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وهذه المجاهدة الكبرى يا الله في هذه المجاهدة الكبرى يا الله وجل ما يتعلق بها يا الله اللهم بارك فيها يا الله اللهم بارك فيها يا الله اللهم بارك فيها يا الله وفي أدياننا وديانهم وأنفسنا وأنفسهم وأهلنا وأهل أزواجنا وذرياتنا وذرية كل شيطاننا وأنتم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع يا فارج الهم كشف الغم فارج الهم كشف الغم يا فارج الهم بكشف الغم يا سلام يا سلام يا سلام يا مزيل البركات يا مزيل البركات اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوثية الزمان وانحبار أولياء الله اجعلنا ولذريتنا ولمن لا حقوق علينا ولجميع العاملين بهذه الصلوات الواحدة ومن أهلها ولأهل إندونيسيا يا الله ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورجاء باتنا وإياهم صراطك المستقيم ورجاء باتنا وإياهم صراطك المستقيم ورجاء باتنا وإياهم يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة والآل وجعلنا مسرئين بالباقية يا ربنا اغفر يا سيدنا اللهم يا علي صل على سيدنا محمد القدر العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة وعلى آله وجعلنا مسرئين بالباقية رب يا ربنا اغفر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة نسألك بها يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات من لدنك قلوبا صافية يا الله وعلوما نافعة يا الله وأعمالا مقبولة يا الله وذنوبا مغفورة يا الله وأمرا ميسرة يا الله ورزاق واسعة مباركة وخوائج مقضية يا الله ولا فيها والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والتوفيق والاستقامة التامة وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا الله واغفر لنا ارحمنا رضينا واغفر لنا ارحمنا رضينا واغفر لنا ارحمنا رضينا لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولشيخنا ولإخواننا ولمن لا حقوق علينا ولجميع من عمل بهذه الصلوات الواحدة ومن أعان عليه إلى القيامة ولجميع المسلمين عامة بجاه نبيك شفيع الأمة ونسأل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله وببركة غوثه ووليه يا الله
Ya Allah, Ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bi khalqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadha zaman wa wani wa sahiri awliyaika ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bi haqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu wa bi barakati ghausi hadha zaman wa wanihi wa sahiri awliyaika ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, radhiyallahu ta'ala. عليك جميع الأمين انتهنا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع الأمين انتهنا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع الأمين انتهنا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Biasalah bersabda, jikalau kau doa yang dijabai doamu, mari dengan fadl Allah Ta'ala, dengan syahadat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan baraknya Rasul zaman, barakah Mbah Yai, pasti diterima, dijabai oleh Allah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kami sampaikan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum la yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasatan fid dini wa dunya wal akhirah wa bil taufiq wal hidayah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyad tarbiyah wa min ghausi hadha zaman radhiyallahu an at-tarbiyah wan nadr wal barakah wal afa minkum wassalamu alaikum wa alaikumus warahmatullahi wabarakatuh.